camping kali ini sama dengan bersahabat sekalian teman-teman. Cuacanya badai super gila-gilaan ini ya. Aduh nggak bisa dilihat lagi ya. Hancur ini sebelah sini nih. Aduh kacau kacau. Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Semoga nikmat sehat dan bahagia selalu tercurah untuk kita semua dimanapun kita berada. Perjalanan camping minggu ini saya tidak dengan keluarga. Kebetulan saya hari Sabtu ini ada agenda di kota Purwakarta dan muncul ide untuk sekalian mampir di Paranggombong Camping Ground. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh Om Robi dan Om Dika. Paranggombong ini berada di Desa Kutamana, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Paranggombong merupakan tempat wisata berupa danau yang juga bagian dari Waduk Jatiluhur. Dari kota Bandung berjarak kurang lebih 90 km, kalau dari Jakarta sekitar 110 km. Alhamdulillah setelah melakukan perjalanan selama 45 menit dari Purwakarta, akhirnya kami sampai di Paranggombong. Orang 10.000 kayaknya. Untuk kendaraannya 20.000. Kendaraan 20.000, jantan 50-nya. Punten kan? Ramai kan? Lumayan sih Pak, malam minggu biasa. Alhamdulillah ramainya. Cuman untuk tempat Pak, akhirnya kan naik kan Pak ya. Mohon. Tidak ada langsung ya. Oke tuh, siap. Ya. Non Kang. Nah. Untuk tiket masuk dikenakan biaya 10.000 per orang dan untuk mobil dikenakan biaya 20.000 per unit. Dari gerbang menuju camping spotnya membutuhkan ekstra kehati-hatian dalam memilih pijakan ban mobil. Karena banyak kubangan lumpur dan batu-batu besar yang bisa menyebabkan ban mobil slip atau tersangkut di bebatuan. Terfikir selintas bagaimana kalau kondisinya setelah hujan lebat? Hampir bisa dipastikan akan jauh lebih sulit untuk dilalui. Alhamdulillah kami sampai dan menemukan spot yang pemandangannya langsung lepas dari tepi danau. Suhu udara di jam 3 sore ini terasa lumayan panas, masih di 28 derajat Celcius. Dengan kondisi cuaca berawan. Kami pun mulai membuka awning untuk tempat duduk-duduk santai menikmati indahnya alam Paranggombong ini. Suhu di Paranggombong ini berkisar antara 32 derajat Celcius sampai dengan 23 derajat Celcius.
Karena cuaca yang panas dan terasa sangat lembab, kami beristirahat sejenak sambil menikmati minuman ringan. Bola mau motor. Aduh. Perlahan-lahan awan menjadi menggelap. Sepertinya hujan akan segera turun dan kami pun segera membuka tenda atap dan memasang extra flysheet di atas awning untuk melindungi dan memperluas area berteduh. Tinggal beberapa guideline yang harus dipasang, tiba-tiba angin kencang mulai menerpa area camping ini dan membuat flysheet yang baru saja kami pasang seperti akan terbang dan mengharuskan kami merubah titik ikatan menjadi lebih rendah. Namun baru saja kami akan merendahkan sisi-sisi flysheet, hujan besar pun turun disertai oleh angin yang semakin kencang dan membuat tiang flysheet roboh dan flysheet pun tersobek di beberapa sisi. Dahsyat banget badainya. Kacau. Ini bahaya ini. Camping kali ini sangat tidak bersahabat sekali ya teman-teman. Cuacanya badai super gila-gilaan ini ya. Aduh, nggak bisa dilihat lagi ya. Hancur ini sebelah sini nih. Aduh, kacau. Kerusakannya flysheet sobek, udah rusak, nggak bisa dipakai. Sama awningnya patah tadi ya. Hujan deras disertai angin sore tadi kurang lebih terjadi selama 1,5 jam. Setelah hujan mereda, barulah kami membereskan kembali peralatan camping kami. Malam ini kami tidak memasak sendiri, tapi untuk makan malam ini kami memesan paket nasi liwet dengan ikan bakar di warung yang ada. Sambil menunggu makanan diantar, Om Dika mencoba mengisi waktu dengan bermain gitar dan bernyanyi.
sampai jangan terpisah lagi. Coba dengarkanlah sumpahku yang suci. Sekitar 1 jam menunggu makanan, alhamdulillah akhirnya diantar juga. Paket nasi liwet ini harganya 100.000, sudah termasuk nasi liwet untuk 5 orang, 1 kg ikan bakar, tahu tempe, lalapan, sambal, dan juga teh hangat. Menurut saya lumayan cukup murah. Kami pun tak mau menunggu lebih lama lagi, langsung menyantap makanan yang sudah tersaji di meja ini. Malam ini jam setengah 9 malam suhu tercatat 25 derajat Celcius. Angin masih berhembus lumayan kencang, dan bagi kami suhu malam di sini masih terasa panas. Di Paranggombong ini, sinyal internet ataupun GSM dari Telkomsel tidak terlalu baik. Di sini juga tidak tersedia listrik. Untuk toilet dan air bisa kita dapatkan di warung-warung yang ada, yang kondisi toiletnya seadanya, yang penting berfungsi. Tidak lama setelah makan malam selesai, kami pun beristirahat ditemani oleh suara kodok yang berorkestrasi dengan suara binatang lainnya, menghasilkan lantunan suara alam yang sangat menenangkan. Pagi ini kondisi cuaca cerah berawan tipis dengan suhu udara 24 derajat Celcius. Saya ditemani Om Robi melakukan grounding sambil berkeliling melihat beberapa area yang bisa digunakan untuk camping. Ini adalah area camping utamanya. Karena volume air sedang meningkat, sebagian besar area camping ini terendam, jadi menyisakan sedikit saja tempat untuk mendirikan tenda. Sebetulnya, sepanjang padang rumput ini bisa digunakan untuk camping, dan ini lumayan cukup luas. Pagi ini kami sarapan seadanya saja, hanya roti dan biskuit. Kami rencana akan pulang lebih awal dan sarapan di kota Purwakarta. Sambil menunggu antrian di toilet yang begitu panjang, kami pun bersantai menikmati alam dengan menyeduh kopi dan bermain gitar.
Setelah semua urusan pribadi selesai, kami pun segera pack up. Saat kami hampir selesai pack up, kami melihat sudah 2 mobil terjebak lumpur di jalur utara. Dan ini membuat kami semakin yakin untuk menggunakan jalur selatan sebagai jalur keluar. Di jalur selatan pun kami melihat ada satu Kijang Innova yang terjebak karena salah memilih pijakan. Ketika melihat jalur untuk keluar di area sisi utara, hampir tidak mungkin kami untuk melewati karena becek dan berlumpur. Dan pengelola pun menyarankan untuk menunggu kering atau menggunakan jalur selatan yang lebih jauh, walaupun tidak terlalu aman juga karena masih ada beberapa titik yang berlumpur dan berlubang. Tapi masih bisa dilalui dengan menambahkan sedikit batu untuk pijakan ban mobil. Untuk mengurangi resiko, saya meminta Om Dika dan Om Robi untuk memandu jalur pijakan mobil dengan berjalan kaki di depan mobil. Udah, tinggal itu maju aja. Ambil kiri di sini. Jalur keluar ini sebetulnya mudah dilalui untuk mobil-mobil yang memiliki ground clearance tinggi dan menggunakan ban AT. Tapi untuk mobil city car atau MPV dengan ground clearance yang normal, sudah dipastikan akan merepotkan. Ini cuma sampai sini aja nih yang parahnya nih. Kira-kira teratasi nggak parahnya? Ini jalan. Jalan atau batu aja? Nggak sampai bagian. Ya satu-satu aja dulu, kita kerjain yang di sini dulu aja. Sesuai dengan informasi dari pengelola, ada beberapa titik yang rawan dan harus betul-betul diperhatikan. Di titik pertama, alhamdulillah bisa dilalui dengan menambahkan sedikit bebatuan di jalur pijakan. Di titik kedua ini, sebetulnya kami hampir putus asa. Untung saja kami diarahkan oleh warga setempat jalur pijakan yang lumayan aman dengan memindahkan terlebih dahulu batu-batu besar yang mungkin akan membuat mobil tersangkut. Kalau kita mundur lagi, di sini. Kan. Kita gas. Jelas. Kecuali kan sana, ya.
Alhamdulillah 2 titik rawan sudah terlalui, tinggal beberapa titik terakhir. Yang menurut informasi Bapak tadi tidak terlalu sulit, hanya saja batu besar yang harus dihindari. Jadi masuk kan. Jadi gas terus ya. Jangan berhenti sampai batu depan kalau bisa Pak, kalau nggak sulit. Pak, kirinya. Alhamdulillah kami bisa keluar dari area camping ini tanpa drama yang berlebihan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk camping di sini dan menggunakan mobil dengan ground clearance yang standar, sebaiknya hindari di musim penghujan, campinglah di musim kemarau. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan nilai manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video perjalanan camping kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.